Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi pelajaran IPS untuk kelas 7 semester 2 yang berdasarkan kurikulum 2013, yaitu subbab permintaan dan penawaran. Di sini sudah ada gambar mengenai kurva permintaan dan juga kurva penawaran. Permintaan itu disimbolkan dengan D atau demand, sedangkan penawaran itu S atau supply. Mari kita bahas materi mengenai permintaan dan penawaran secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Yang pertama kita bahas adalah permintaan. Apa sih sebenarnya permintaan itu? Kita sering mendengar kata permintaan, tapi mungkin kita belum tahu definisi permintaan itu apa. Yaitu permintaan merupakan keinginan yang disertai dengan kesediaan serta kesanggupan untuk membeli barang atau jasa pada berbagai tingkat harga, tempat, dan waktu tertentu. Terdapat hukum permintaan, yaitu apabila harga suatu barang atau jasa turun, maka jumlah barang atau jasa yang diminta akan bertambah. Dan sebaliknya, apabila harga suatu barang atau jasa naik, maka jumlah barang atau jasa yang diminta berkurang. Mesti kita sering mengalami hal-hal seperti ini di dalam masyarakat. Jadi kalau harganya naik, maka permintaan akan barang akan turun karena harganya naik. Kemudian, faktor apa saja sih yang mempengaruhi permintaan? Yang pertama adalah pendapatan. Jadi kalau pendapatannya tinggi, maka permintaannya juga akan tinggi. Kemudian selera konsumen. Yang kedua adalah selera konsumen. Yang ketiga adalah pertambahan jumlah penduduk. Yang keempat, intensitas kebutuhan masyarakat. Maksudnya dalam hal ini adalah mendesak atau tidaknya kebutuhan tersebut. Kemudian harga barang lain dan juga perkiraan harga di masa yang akan datang. Jadi faktor yang mempengaruhi permintaan ada pendapatan, selera konsumen, jumlah penduduk, intensitas kebutuhan masyarakat, harga barang lain, serta perkiraan harga di masa yang akan datang. Kurva permintaan ini menunjukkan hubungan berbagai jumlah barang, ini jumlah barang, dan tingkat harga. Kita akan melihatnya di sini. Pada tingkat harga yang tinggi, ini contohnya 15.000, banyak pembeli yang belum mampu membeli sehingga akan mencari barang pengganti lainnya yang lebih murah. 15.000 yang minta hanya 10 orang. Ketika harganya turun menjadi 12.000, kemudian yang minta barang bertambah. 10.000 semakin bertambah yang minta. Ketika harganya 5.000, yang minta adalah 50 permintaan. Semakin harganya turun dari sumbu Y ini, maka semakin bertambah jumlah yang diminta. Jadi harganya awalnya 15.000, yang diminta itu hanya 10 tok. Tapi ketika harganya 5.000, harganya murah, yang diminta adalah 50 barang. Ini merupakan kurva permintaan yang mana permintaan itu berbanding terbalik dengan harga. Kalau harganya tinggi, yang barang yang diminta sedikit. Sedangkan kalau harganya rendah, barang yang diminta semakin banyak. Selanjutnya, jenis-jenis permintaan. Di sini terdapat berbagai jenis permintaan, antara lain yang pertama adalah permintaan absolut, yaitu permintaan yang tidak disertai kemampuan membayar harga barang atau pelayanan jasa. Kemudian ada permintaan efektif, yaitu permintaan berdaya beli, yaitu permintaan yang disertai kemampuan untuk membayar. Kemudian yang ketiga adalah permintaan potensial, yaitu permintaan yang didukung dengan daya beli tetapi tidak direalisasikan karena konsumen menganggap kebutuhan akan barang dan jasa tersebut tidak mendesak.
Kira-kira apa ya di dalam kehidupan sehari-hari mengenai permintaan-permintaan ini? Penerapannya bagaimana? Coba kalian perhatikan dalam diri kalian, dalam kegiatan kalian, kira-kira yang termasuk permintaan absolut itu apa, permintaan efektif itu apa, dan permintaan potensial itu apa. Ini tadi merupakan jenis-jenis permintaan. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah penawaran atau supply. Pengertian dari penawaran merupakan kesediaan penjual untuk menjual barang atau jasa pada berbagai tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Di sini terdapat hukum penawaran berbunyi jika harga barang atau jasa tinggi, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan semakin banyak. Jika harga barang dan jasa rendah, maka jumlah barang dan jasa yang ditawarkan kurang. Hukum penawaran ini bersifat positif, artinya apabila harganya turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga menurun. Dan sebaliknya, jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga naik dengan syarat faktor-faktor lain tetap, atau bahasanya adalah ceteris paribus. Faktor yang mempengaruhi penawaran yang pertama adalah harga barang itu sendiri, kemudian biaya produksi, kemudian teknologi yang digunakan. Contohnya saja, kemajuan di bidang teknologi menyebabkan produksi menjadi lebih efisien. Hal itu akan menurunkan biaya produksi. Akibatnya, jumlah barang yang ditawarkan menjadi bertambah. Yang keempat, perubahan harga barang substitusi dan komplementer. Kemudian, yang kelima, pajak atau subsidi pemerintah. Yang keenam, perkiraan harga di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, adanya bencana. Ini merupakan berbagai faktor yang mempengaruhi penawaran. Ini merupakan kurva penawaran yang mana mempunyai kemiringan dari kiri bawah ke kanan atas. Jadi kalau harganya 1.000, barang yang ditawarkan 2. Kalau harganya 2.000, barang yang ditawarkan 4. Bila harganya 5.000, barang yang ditawarkan adalah 10. Kurva ini akan bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, artinya apabila harga buku tulis naik, maka jumlah buku yang ditawarkan naik, dan juga sebaliknya. Pada harga yang rendah, penjual akan mengurangi penawaran barangnya karena akan memperoleh kerugian. Semakin naik harga di sumbu Y naik setingkat, maka semakin bertambah jumlah yang ditawarkan, atau nanti sumbu X-nya ini bergeser. Ini mengenai kurva penawaran. Jadi kalian bisa mengidentifikasi perbedaan antara kurva penawaran dengan kurva permintaan. Materi selanjutnya adalah mengenai harga keseimbangan. Merupakan adanya keseimbangan antara harga yang dipenuhi tiap pembeli atau harga subjektif pembeli dengan harga yang ditetapkan tiap penjual atau harga subjektif dari penjual. Apa toh sebenarnya harga subjektif itu? Harga subjektif itu merupakan harga taksiran terhadap suatu barang yang dimiliki oleh penjual atau pembeli. Apabila harga terlalu rendah, permintaan akan tinggi, sedangkan penawaran akan rendah. Akibatnya muncul dorongan untuk menaikkan harga. Apabila harga terlalu tinggi, permintaan akan rendah, sedangkan penawaran akan tinggi. Akibatnya muncul dorongan untuk menurunkan harga agar barang atau jasa yang ditawarkan dapat diterima pasar. Di sini terdapat berbagai harga. Yang pertama tadi harga subjektif, kemudian ada harga objektif, yaitu harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Ini merupakan harga objektif. Terus ada harga jual. Harga jual yaitu perhitungan antara harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diharapkan. Terus ada harga pokok, yaitu sejumlah uang yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang.
Harga pasar atau harga objektif ini bisa terbentuk melalui proses terjadinya kesepakatan antara calon pembeli yang menawar serendah mungkin dengan penjual yang menawarkan setinggi mungkin, sehingga tercapailah yang namanya harga keseimbangan atau disebut juga sebagai harga pasar. Ini merupakan kurva dari kurva harga. Di sini ada harga keseimbangan. Berdasarkan kemampuan daya belinya, maka pembeli dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama adalah pembeli super marginal, adalah pembeli yang daya belinya di atas harga pasar. Kemudian ada pembeli marginal, adalah pembeli yang daya belinya sama dengan harga pasar. Pada kurva harga keseimbangan tepat berada di titik keseimbangan di sini. Sedangkan untuk pembeli submarginal adalah pembeli yang daya belinya di bawah harga pasar. Pada kurva keseimbangan terletak di sebelah kanan bawah titik keseimbangan di sini. Ini merupakan pembeli submarginal. Demikianlah materi mengenai permintaan dan penawaran. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.